Hello, I know. Welcome to the class. Hello, coach. We are still waiting for the others. Maybe we will wait for Hannah and the other one. As usual, we will wait until 7:10 ya. Okay. Here. Okay, we will start our class. I will share the screen. Oke, jadi hari ini kita akan belajar di Reading Comprehension Skill 3 to 5 ya. Oke, thank you. Oke. Jadi kita akan belajar nih answer stated detailed question correctly. Oke, kalau sebelumnya tapi sebelum ini kemarin baru materi ya yang saya kasih ya waktu yang hari Selasa ya. Oke, mungkin lebih baik kita bahas dulu itu ya. Kita bahas dulu yang saya kirim hari Selasa. Sebentar. Oke. Ini ya. Oke. Ini dari skill 1. Answer main idea questions correctly. Oke, ini ya. Menjawab ide pokok. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang ide pokok secara tepat. Kita langsung masuk ke contoh saja. Oke. Di sini ada passage-nya, ini satu paragraf. Nanti kalau di real test itu biasa ada beberapa paragraf dan langsung mencakup beberapa pertanyaan seperti itu. Ya, totalnya sih sekitar kalau di real test itu sekitar 5 passage. Jadi nanti ada 5 topik dan masing-masing topik itu ada terdiri dari beberapa paragraf yang harus kita jawab. Kalau dirata-ratakan ya kisarannya sekitar 9 atau 10 pertanyaan untuk masing-masing passage. Oke ya. Oke. Jadi kalau 9 atau 10 pertanyaan otomatis bukan cuma satu paragraf, tapi ini karena cuma untuk sebagai contoh saja. Jadi satu paragraf saja di sini. Oke. Nah, kalau seperti ini sebenarnya fokus kita untuk di reading itu kita langsung aja cek di pertanyaannya. Seperti itu. Kalau di sini pertanyaannya what is the topic of this passage? Nah, kalau pertanyaannya tentang topik. Kalau topik itu biasanya kita harus mencari keyword-nya, kata-kata yang paling sering muncul, kata kuncinya. Oke, dari paragraf ini kita bisa cek mana kata yang paling sering muncul. Di situ kita bisa lihat kita bisa dengan menggunakan metode scanning atau skimming ya, membaca cepat. Salah satu cara untuk membaca cepat. Nah, kita lihat di sini yang sering muncul ada intelligence. Itu intelligence ada berapa itu? Dari kalimat pertama intelligence ada, kalimat kedua ada intelligence, kemudian kalimat ketiga juga ada intelligence, kalimat keempatnya terakhir itu ada intelligence juga. Oke, jadi sering muncul ya. Kemudian yang kedua ada reasoning. Reasoning itu di kalimat pertama ada, oke, kalimat kedua nggak ada, kalimat ketiga ada, dan kalimat keempat juga ada. Oke, jadi
Dari situ kita bisa langsung cari opsi jawaban yang ada di pilihannya itu yang sering muncul. Oke, yang alpha. Alpha itu ada intelligence. Kemudian kedua, nggak ada, cuma distinction aja. Distinction made by John Dewey ini distinction tentang apa? Terlalu luas ya. Oke, kemudian yang Charlie itu nggak ada sama sekali bahas tentang intelligence, tapi ada di situ to reason. Dewey's ideas on the ability to reason. Nah, tapi perhatikan konteksnya lagi. Ide-ide si Dewey ada kemampuannya tentang beralasan, kan enggak kan, bukan tentang itu. Nah, jadi kita lihat lagi yang delta. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Nah, kalau yang alpha, intelligence of John Dewey. Kita bisa lihat intelligence dari John Dewey itu juga terlalu luas ya, kecerdasan dari John Dewey ini. Sementara di sini kita bisa baca dari awal sentence, in the philosophy of John Dewey a sharp distinction, ada juga di situ nyebutkan tentang distinction, perbedaan is made between intelligence and reasoning. Oke, jadi menceritakan tentang bagaimana intelligence itu berbeda dengan reasoning. Oke, makanya kalau yang alpha aku masih kurang tepat ya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah delta. Oke, sampai sini clear ya? Clear. Oke, nanti kalau untuk teori-teorinya ini dibaca sendiri aja ya. Iya. Karena terlalu panjang. Oke, ini juga untuk contoh di sini. Ini kalau untuk kalau soalnya nanti pakai komputer ya di CBT kayaknya, computer based test. Cuman kita fokus kita nggak di CBT ya, tapi lebih ke yang PBT yang ITP. Oke, jadi ini baca-baca aja nanti kalau siapa tahu nanti mau ambil yang CBT tesnya atau justru IBT. Bedanya apa tuh? Sebenarnya kalau untuk CBT itu dia apa ya, kalau dibilang cuman lebih ke pengerjaannya by komputer aja sih. Kalau yang PBT kan paper, tapi kalau IBT itu beda lagi nanti. IBT itu lebih detail semuanya karena dia hampir sama dengan IELTS kalau IBT. Berarti beda di medianya aja. Iya, cuman kalau untuk IBT dia nanti lebih mahal juga. Bahkan lebih mahal dari IELTS. Dia sekitar 3,4 juta kalau untuk IBT. Tapi kalau CBT itu sepertinya sih, saya kurang tahu ya. Cuman kalau sepertinya sih lebih ke online maksudnya. Lebih ke pengerjaannya itu, misalkan kita real test online seperti itu. Tapi ya itu sih intinya lebih ke menggunakan komputer. Nah kalau paper based kan udah jelas-jelas kita pakai paper ya. Seperti itu. Jadi offline, kalau CBT online. Oke, jadi kalau untuk main idea, tadi kan yang contohnya tadi itu lebih ke topik. Topik sama idea itu agak berbeda gitu. Kalau main idea itu secara keseluruhan, tapi kalau topik itu biasanya lebih ke garis besarnya. Kalau main idea itu lebih dalam bentuk seperti kalimat, tapi kalau topik itu gambaran besarnya, jadi seperti frase aja, seperti itu. Tapi tipe pertanyaannya kurang lebih sebenarnya sih. Nah, ini untuk how to identify the question. Ini ada what is the topic, atau the subject, atau the main idea, main point, primarily concern, sama best title. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk main idea biasanya dia dalam bentuk full sentence. Sementara kalau untuk topik dia hanya frase atau phrase ya. Oke, kemudian where to find the answer? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Nah, jadi ini kalau pertanyaan tentang main idea, sama seperti bahasa Indonesia itu cari ide pokok, itu biasa kalau nggak di kalimat awal, di masing-masing paragraf, di kalimat akhir ya.
tergantung jenis kalimatnya. Itu. Jadi biasanya kalaupun misalkan ada 3 paragraf misalnya, kalau ide pokok itu kita lihat di kalimat awal atau akhir masing-masing paragraf, baru kita gabungin, kita rangkumlah gitu. Jadi dari 3 paragraf itu kira-kira gambarannya tentang apa, kayak gitu. Oke ya. Kemudian how to answer the question. Read the first line of each paragraph. Oke, bukan first line aja sebenarnya, tapi lebih ke first sentence lah ya. Kemudian the second, look for a common theme or idea in the first line or first sentence. Jadi temukan ide-ide yang clear terlihat di first sentence-nya situ. Kemudian pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Nah, jadi kita baca secara cepat, mungkin dengan metode cara membaca cepat dengan skimming atau scanning. Kita baca dengan melihat kira-kira apa nih gitu keywordnya yang ada di dalam paragraf itu, seperti itu. Kemudian eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. Oke. Jadi dari yang sudah kita lakukan tadi, cara membaca cepatnya, kita lihat, kita ambil keywordnya yang paling sering muncul tadi untuk sebagai topik pembicaraannya, baru kita lihat di pilihan jawaban itu yang jauh dari itu, kita langsung eliminasi, baru kita pilihlah jawaban dari yang misalkan tersisa 2 yang mirip, sudah kita lihat, kita pastikan mana dari 2 ini, mana yang kira-kira lebih tepat, baru kita pilih, seperti itu ya. Biasa memang untuk semua jenis pertanyaan itu, nggak peduli mau itu listening, mau itu structure, ataupun reading, memang biasanya ada 2 jawaban yang hampir tricky gitu. 2 lainnya jauh, itu bisa langsung disingkirkan, tapi ada 2 yang hampir mirip, jadi memang kita kadang antara 2 itu yang bikin kita agak ragu biasanya. Oke. Ini exercise 1. Oke, bisa dilihat, jadi tidak perlu langsung baca paragrafnya full, kita lihat dulu pertanyaannya apa ini, gitu. Karena kadang ada orang-orang yang ketika mengerjakan soal reading, mereka berfokus, belum baca soalnya, mereka berfokus langsung baca paragrafnya, ini ceritanya tentang apa nih, kayak gitu. Baru setelah selesai baca semua, baru baca pertanyaannya, ternyata pertanyaannya itu misalkan berfokus di line berapa, seperti itu. Sayang banget kan, habis waktu sudah baca keseluruhan, ternyata yang ditanyakan ada di line berapa, seperti itu. Nah, jadi lebih baik baca dulu aja langsung pertanyaannya. Which of the following best describes the topic of the passage? Nah, ini pertanyaannya kan lebih ke topik. Nah, seperti tadi, kalau dari bicara tentang topik, kira-kira apa nih? Kita lihat lagi keyword-nya. Jadi apa? Sudah tertandain juga nih. Apa jawabannya? Dulu masih baca.
B. Apa? B. Bravo ya. Oke, jadi kita bisa lihat walaupun di sini ada bahas si Fort Knox-nya Kentucky, tapi ini bukan tentang kotanya. Di sini bicara tentang Fort Knox Bullion Depository, baru di sini ada Government's Gold Deposit. Nah, ini government ini sama dengan federal. Jadi lebih ke the Federal Gold Depository ya. Oke, ya jawabannya bravo. Nah, kemudian kita lihat langsung ke pertanyaan kedua. Which of the following would be the best title for this passage? Kira-kira judulnya tepatnya adalah C. Oke, jawabannya Charlie ya. Where the United States keeps its gold. Oke, benar ya jawabannya ini ya. Available in a place at Fort Knox and the army post nearby provide further protection. Oke, lanjut. The next passage, check passage 2. Oke, langsung baca di soalnya aja. Which of the following best states the subject of this passage? Nah, ini subject ini tadi contoh di penjelasannya tadi di apa tadi ya? Di teorinya tentang reading itu adalah salah satu pertanyaan tentang main idea juga, the subject di sini katanya. Kata kuncinya. Oke, jadi kira-kira jawabannya apa? Ini sudah ditandain semua. Oke. Oke, tadi keterangannya untuk mengetahuinya read the first line dibilang ya untuk menentukan message-nya atau the first sentence. B. Yang paragraf pertama udah muncul. Ah? Kalimat pertamanya udah muncul. Iya, benar sekali. Jadi jawabannya B. Bravo ya. Identifying minerals by means of a scratch test. Oke, benar ya. Ini ada one identifying characteristic of minerals as is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Okay, number 4. The main idea of this passage is that Alpha. iya, ini masih sama ya dari kalimat yang sama gitu. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness. Nah, ini kan tentang hardness-nya baru which can be determined by scratching one mineral with another. Makanya the hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Oke. Jawabannya alpha. Kita lanjutkan. Oke, passage 3. Nah, ini sudah mulai ada 2 paragraf. Oke, the passage mainly discuss. Jadi passage-nya mendiskusikan tentang apa? Alpha mungkin, sir. How many hurricanes occur each year? Oke, kita baca.
Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December to April in that part of the ocean. Nah, kalau yang alpha, how many hurricanes will occur? Ada di situ menyebutkan jumlah nggak? Enggak ada. Nggak ada, berarti nggak mungkin Enggak alpha. ada. Yang delta. Oke, ya benar. Jawabannya delta ya. Hurricanes in one part of the world. Jadi di salah satu bagian bumi gitu, di North Atlantic gitu ya. Nah, di sini ada penekanan lagi in that part of the ocean, di bagian samudra situ. Jadi di North Atlantic ini gitu. Oke ya. Oke, number 6. The best title for this passage would be Saya Bravo, Mister. I know. Bravo. Oke, ya benar ya. Jawabannya Bravo. Jadi storms of the Northern Atlantic, hurricanes occur in North Atlantic. Oke, benar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mulai banyak nih lagi nih. Apakah kita kehabisan waktu membaca soalnya atau enggak? Nah, ini. Oke, pertanyaannya. Biasanya udah grogi duluan, lihat bacaannya. Iya, panik duluan ya. Itu kalau saya sih. Aduh, terbaca nggak kalau sekecil ini? Baca? Kebaca kan? Oke, biar kita bisa lihat soalnya ya, sama passage-nya. Oke, jadi ini pertanyaannya kita lihat, which of the following best describes the main idea of the passage? Oke, nah ini kita kalau untuk mendeskripsikan main idea ini akan makan waktu gitu ya. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, tips and triknya dilihat di first line of each paragraph, and then we can conclude in one sentence. Oke, jadi kira-kira yang mana? Tapi sepertinya ini dia lebih ke berurut ya. Jadi fokusnya satu paragraf ini, pertanyaan-pertanyaannya ini 7, 8, 9 nih. Jadi nggak yang satu nomor 7 itu harus dibaca seluruhnya gitu, nggak. Charlie. Tapi bingung juga sama yang delta, Sir. Charlie. Oke, I know. Selesai sih baca yang Charlie juga deh. Oke, nanti dibaca-baca lagi ya. Oke, jadi ini kita lihat Charlie itu, the popularity of Longfellow's poem result from his stress on the values of the people. Oke, jadi kita bisa baca di situ, Henry Wadsworth Longfellow was perhaps the best known American poet of the 19th century. Jadi di situ ada penjelasannya tentang writing style-nya, penekanannya tentang prevalent values of the period. Nah, ini di Charlie ini ada semua nih. Best noun di situ adalah popularity-nya. Ya. Makanya jawabannya yang Charlie memang, bukan yang Delta, tapi lebih ke yang Charlie.
Okay, number 8. The best title of this passage. Charlie juga. I know. Ada nggak sih Kak jadi mirip jadi apa Alfa bukan? Ayo, Charlie atau Alpha? Charlie aja deh. Selva. Oke. Jadi jawabannya adalah apakah Alpha atau Charlie? Oke, jawabannya Alpha ya. Longfellow's popular appeal. Appeal itu apa appeal? Dia ini apa? Dia Apa? menarik mungkin. Apa? Menarik. Menarik. Iya, benar. Kalau Jadi, yang Charlie itu salahnya kenapa, Sir? Liriknya, Sir. oke. Sebentar, kita cek lagi untuk Charlie-nya. Naratif kan ada ya? Ada, naratif ada kalau naratif. Dramatiknya ada ya, Sir? Ada ya? Wait. Lirik Oke. ya yang ada. Iya, ini liriknya nggak ada nih. Sebentar. Kurang jelas. Iya, dramatik juga nggak ada kayaknya. Naratif aja nih yang ditekankan di sini. Iya ya, naratif aja ya kan? Lyric and dramatiknya nggak ada di sini. I cannot find lyric and dramatic. Ya, dia hanya berfokus di naratif saja kalau yang passage-nya ini. Oke, number 9, the subject of the fourth paragraph. Nah, the fourth paragraph ini yang saya bilang. Jadi usahakan nanti kalau mengerjakan realitas itu kita fokus aja yang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Jadi langsung berfokus kita ke fourth paragraph kayak gitu. Jadi nggak terlalu habis waktu membaca semuanya. Ini terakhir-terakhir aja kalau yang baca semuanya untuk mengerjakannya ya. Biar kita nggak kehabisan waktu. Oke, jadi the subject of the fourth paragraph. Kita baca fourth paragraph nih, ini yang terakhir nih. Apa? Charlie ya, Sir? I know. Coba enggak. Apa tuh? Charlie. Oke, ya benar ya. Jawabannya Charlie ya. Oke, the popular appeal of the courtship of Miles Standish.
Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk yang kedua ini, recognize the organization of ideas. Oke, kita bisa baca contohnya di sini. Terbagi lagi, turun lagi. Oke. Nih, passage-nya. Pertanyaannya apa? Mana? Ada pertanyaannya, Sir? Ini, oh, jadi pertanyaannya itu bagaimana informasinya itu, di pengaturan dari informasinya itu loh. Yang apa namanya? Berkaitan gitu ya? Iya, jadi lebih ke ini nih. This question is about how the information is organized in the passage. Terorganisirnya itu gimana gitu. Jadi ini ceritanya ini bagaimana sih tentang yang di paragraf ini gitu loh. Apakah dia itu sebuah sebab atau ini kan kalau yang Charlie misalnya a cause is followed by an effect, sebab yang diikuti oleh penyebab yang diikuti oleh dampak. Nah, kayak gitu. Maksudnya ini menceritakan sebab akibat kayak gitu, atau a belief is supported with reason. Jadi keyakinan yang didukung oleh alasannya. Atau kalau Bravo, a concept is followed by example, suatu konsep yang diikuti dengan contohnya, atau justru sebuah ide yang ditampilkan dan kemudian ditolak gitu. Oke, dari sini kita bisa baca if Archer who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did apa? Invented the game. Oke. Kemudian they believe this because the story about Doubleday is part of the tradition of baseball. Doubleday was given credit for his invention. Oke. Kemudian, nah di sini di paragraf terakhirnya ada penekanan today most sports historians are in agreement that Doubleday really didn't have much to do with the development of baseball. Nah, jadi kalau yang di awalnya di sini mereka percaya bahwa si Abner Doubleday ini adalah orang yang pertama kali apa bahasanya, mempresentasikan gitu, menghadirkan atau memunculkan tentang baseball ini, tapi ada apa namanya, ada sanggahan gitu loh yang menyatakan mereka itu nggak setuju. Berarti ini idenya yang alfa gitu, karena dia bukan sebab akibat juga, bukan konsep yang ada contohnya juga, bukan gitu, dan bukan kepercayaan yang didukung oleh alasan, bukan juga gitu. Tapi memang ada penjelasan tentang mempresentasikan sesuatu, kemudian ada penolakan kayak gitu. Oke ya. Tapi nggak ada sih nanti untuk kalau maksudnya untuk kita disuruh menyimpulkan seperti ini. Nanti pasti ada pertanyaannya. Kalau untuk di soalnya nanti. Tapi kalau ini kita diminta untuk menemukan ide sendiri kira-kira apa gitu. Oke ya. Oke, kita coba. Kita masuk ke soal. Oh, sebelum masuk soal ini ada lagi how to identify the question-nya ini, how is the information in the passage organized. Nah, kata organized ini, atau how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph. Nah, seperti itu. Ini tipe pertanyaannya nanti untuk yang organization of ideas. Oke, kemudian cara menjawabnya masih sama. Read the first line of each paragraph. Look for words that show relationship among the paragraph and choose the answer that best expresses the relationship. Oke, jadi dia tetap
mencari keterhubungan antara paragraf yang satu dengan yang paragraf yang lainnya. Itu. Oke ya. Kita masuk ke soal. Oke, number 1. How is the information in the passage organized? Oke, nih dari sini. Paragraf 1 dan 2 dan 3. Yang Charlie mungkin, Sir. I know. Bukan. Bravo. Oke, bravo ya. Ya. Contrasting views of conflict. Oke, ya. Jawabannya yang paling tepat di sini adalah yang bravo, benar. Oke, kemudian nomor 2, click on the paragraph that support the views that organizational conflict can be beneficial. Oke, jadi kalau dari sini dia ada di paragraf yang keberapa ini yang menunjukkan bahwa organizational conflict ini bisa saling menguntungkan atau bisa menguntungkan seperti itu. Ini paragraf yang kedua. On the other hand itu. Kayak serve an important function. Important function. Mana? Itu paragraf kedua ketiga tuh? 3 deh. Oke, paragraf 3 ya. Oke, kita lanjutkan next passage. Oke. What type of the information is included in the first paragraph? Oke, fokus on first paragraph. Apakah itu sebuah argumen atau penjelasan atau pendapat atau teori? Definition. Teori. Ayo mirip ya. Teori aja deh. I know. Bravo saya. Oke, bravo ya, definition ya. Oh, definition ya. Dan itu kan sudah jelas-jelas IQ or intelligence It's quotient ya. is defined as. Jadi didefinisikan sebagai. Oke, sebuah definisi ya. Next, click on the paragraph that describes the application of IQ in the real world. Oke, ada di paragraf berapa tentang pengaplikasian IQ di dunia nyata? 3. Berapa? 3. In practice, clear banget ya. Okay, number 5. How is the information in the passage organized? Just like the words the United States sound like. Oh, ini berarti unusual characteristic of the Great Salt Lake are discussed. I know. Alpha. Nggak salah.
Oke, two unusual characteristic of the Great Salt Lake are discussed. Oke, benar ya yang alpha ya? Oke, number 6, click on the paragraph that explains where the Great Salt Lake gets its salts. Oke, jadi ada di paragraf berapa yang menyatakan bahwa Great Salt Lake ini mendapatkan garamnya gitu. Paragraph 2. The salt comes from the more. Paragraf berapa? 2. Oke. Oke, second paragraph ya. Ya. The salt comes from, ada itu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Gabungan antara skill 1 dan skill 2. Kita coba. What is the main idea of the passage? Oke, main idea-nya dari sini. Calendar can be based on the calendar of someone. Berarti lunar calendar of someone. Lunar month. Berarti kayaknya C deh. Oke, apa ini? Oke, Charlie ya. Different calendars have dissimilar bases. Oke, betul. Jawabannya Charlie. Number 2, how is the information in the passage organized? Nah, ini. Bravo. Bravo. The type of calendars are described. Oke, betul ya. Bravo ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Which of the following expresses the main idea of the passage? Alpha. Charlie. Ayo. Alpha, Charlie. Alpha. Charlie ya. Charlie. Jawabannya nanti jawabannya Bravo kalau nggak Delta. Charlie jawabannya. Number 4, how many type of actions are presented in the passage? 3. Jelas-jelas ya itu ya. Habis second of final itu. Iya. 3 ya. Oke, number 5, click on the paragraph that discuss vaccine made from that organism. Oke, ada di paragraf berapa? Vaccines made from that organism. 2. 2 set. That have been killed. 2 ya. Ya, ada that have been killed with a solution. Oke, ada di 2 ya. Number 6, click on the paragraph that discuss vaccine that do not contain the disease-causing microorganism. Oke, paragraf yang mendiskusikan tentang vaksin that do not contain the disease-causing microorganism. Tiga apa 4 ya? I know. Empat ya. Habis itu aktif kok. 3. Tahu.
Oke, dia lebih di paragraf 3 ya. 3. The bacteria that cause diphtheria can thrive in the throat without much harm, but when toxin are released from the bacteria, muscles can become paralyzed and death can ensue. Itu ada di situ ya. Yang mana sering yang lebih ini? From example ya? Iya. For example. Oh ya. Tapi sebelumnya juga ada nih, does little damage. Oh, oke. Oke, kita lanjutkan. Oke. Number 7. The topic of this passage could best be described as. Topik lagi ya. Satu-satunya hoax nggak sih? Kenapa? Ngomongin hoax, satu-satu jawabannya cuma yang terakhir. Hoax itu, Sir. Aha, hoax sama. Ya, jadi jawabannya apa? Delta. Oke, clear ya? Iya, kan dari awal hoax. Ah, 2 hoax. 3 hoax. betul sekali. Ini hoax, baru hoax lagi. Nah, ini ya, sering muncul ya. Oke, kita lanjutkan. The author's main point is that poin utama dari penulisnya itu adalah ngapain tuh? Yang alpha. Various types of hoaxes have been perpetrated. Ainul? Juga alpha. Oke, alpha ya. Perpetrated itu apa sih? Nggak tahu. Perpetrated. Payah deh masalah vokat. Oke, baca dulu, Sir. Udah dapat nol? Dilakukan. Oke, berarti berbagai tipe dari hoaxes ini telah dilakukan ya. Ini kayaknya advance ya vocabnya ya. Karena yang common kan dan aja ya kan. Sengaja banget ini pakai kata yang advance, perpetrated, biar agak bingung kita. Iya. Oke, jadi jawabannya benar ya, Alpha ya. Yes. Oke, number 9, click on the paragraph that defines a hoax. Oke. Yang mendefinisikan a hoax. Sama nggak sih? Satu. Oke, clear banget ya. Udah pasti ya. Oke, next. Click on the paragraph that explains how one particular hoax was resolved. Oke, paragraf yang menjelaskan tentang bagaimana satu particular hoax itu diatasi. Terakhir pastinya. Oke, paragraf 3 ya. Oke, jawabannya ada di paragraf 3. It took more than 40 years for the hoax to be uncovered. Dan bla 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 bla. Oke. Jawabannya paragraf 3. Oke, habis sudah. Habis. Skill 3 masuk di materi yang satunya tadi ya.
Kalau Ini saya tuh gugup biasanya, Sir. Dapat soal reading itu gimana ya biar nggak gugup. Bukan gugup sih. panik. Ngedown dulu dah. Aduh, bacanya panjang. Belum nanti kalau dapatnya tentang history. Nah, Nggak jadi tahu. sebenarnya kita kalau mengerjakan, memang ada banyak orang yang seperti itu, bergantung kepada topik kayak gitu. Ada orang yang kalau dia suka musik, dia baca topik tentang musik senang gitu kan, jadi kayak excited untuk mengerjakannya. Tapi baru karena dia nggak suka tentang contohnya sejarah, wah situ dia sejarah sudah pusing sendiri. Malasnya baca begini. Saya dulu tipikal orang yang seperti itu juga gitu. Kalau saya nggak tertarik topiknya apa ini kayak gitu, sudah malas duluan. Tapi sebenarnya ketika kita dapat soal itu, mau itu kita suka atau nggak suka, kita jangan lihat di paragrafnya dulu deh gitu. Langsung lihat ke pertanyaannya aja. Dan berfokus ke pertanyaan yang langsung menjurus ke lain-lainnya. Karena biasanya soal-soal TOEFL itu banyak soal-soal yang misalkan in line 3 the word it refers to, nah kayak gitu misalnya seperti itu. Jadi kalau kayak gitu kan kita nggak pusing baca semuanya gitu. Kita bisa berfokus ke line 3-nya. Line 3 nanti kalau misalkan di line 3 itu relate ke line sebelumnya, otomatis kita baca cuman dari line 3 itu mundur satu langkah kayak gitu untuk mencari keterhubungan dengan yang it tadi misalnya seperti itu. Jadi lebih enak ngerjainnya seperti itu supaya kita nggak pusing, karena kadang yang bikin kita pusing karena kita fokus langsung lihat paragrafnya yang panjang gitu. Padahal sebenarnya waktu kita baca pertanyaannya ternyata nggak memusingkan itu gitu loh. Vocabnya susah-susah ya, Sir. Iya sih, Bacanya lumayan. apa sih itu kayaknya emang soalnya Pak TOEFL tuh kayak emang orang-orang akademik ya. Iya kan namanya juga soalnya kan akademik memang. Itu baca apa nih reading biar readingnya bagus? Nah, reading juga kan sebenarnya banyak kategorinya. Ada misalkan kayak tadi tentang history. Kalau tentang history kita belajarnya itu vocab-vocab yang ada dalam history itu apa-apa aja kita pelajari. Baru kalau tentang ekonomi kan jenis vocabnya itu berbeda-beda gitu loh. Itu baca apa, Sir? Ya beda-beda, open aja gini loh. Kalau saya sih, saya bukan orang yang terlalu senang banget untuk membaca gitu. Ini suara saya kemana ya? Oke, jadi bisa searching di Google misalkan topik apa kayak gitu kan, topik bacaan untuk reading mengenai ekonomi sektor misalnya. Jadi nanti akan muncul di yang sektor ekonomi itu vocab-vocabnya apa-apa aja yang biasa digunakan. Baru nanti misalkan tentang development apa-apa aja, karena beda-beda semua, banyak banget sih bidang-bidang ini. Terus kalau yang masa mau vocabnya segitu banyak mau dihafalin gimana, Sir? Biar Bukan maksudnya gini loh, lebih ke kita yang baca, waktu kita baca baru kita dapat new vocab kan otomatis kita cari artinya. Nah, itu enggak juga wajib yang 100% kita harus hafal semuanya, enggak gitu. Tapi sekali misalkan kita sudah baca gitu kan, nanti itu setidaknya sudah pernah kita baca, sudah tempat masuk ke pikiran gitu loh. Tapi kalau kita belum baca sama sekali, otomatis kita kan nggak tahu apa-apa. Oh, gitu. Poinnya kayak gitu ya? Iya, kalau saya seperti itu. Saya banyak caranya seperti itu. Waktu saya misalkan, kan saya untuk mengimprove kan saya bukan orang yang kayak tadi saya bilang suka banget membaca, tapi saya lebih suka misalkan nonton film nih. Nonton film saya kan otomatis
baca translate-nya dong, translate-nya dalam Inggris kayak gitu. Contohnya mau itu film barat ataupun film dracin, drama Cina, itu translate-nya harus yang Inggris gitu, supaya nanti kita bisa lihat itu dari translate itu kita akan tahu, ini kata ini apa sih artinya gitu. Nanti kita akan penasaran, kita gali, kita cari. Kayak gitu. Kalau saya lebih sering seperti itu. Cuman ada memang teman saya yang dia lebih suka membaca. Jadi dia suka baca-baca artikel, baru baca-baca berita, ya kayak gitu-gitu. Atau kalau enggak, tahu TED Talks nggak? TED Talks, T-E-D, TED Talks, T-A-L-K, Talk. Cari aja di YouTube, nanti ketik aja TED Talk, nanti dia akan muncul. Itu banyak dia kayak presentation atau speech gitu di depan audiens. Nah, itu bagus juga untuk improve. Jadi baik untuk speaking, untuk reading-nya, karena dia kan nanti kan translate-nya ada kan. Baru speaking, reading, listening juga, semuanya di situ sih. Memang sebenarnya lebih enak itu kalau kita nonton video, semuanya ada di situ. Ada listening, ada reading, ada apa lagi? Ada speaking-nya, kita bisa ngikutin imitating kan? Imitate the speakers. Bisa juga kalau kita mau writing itu kalau kita dengar baru kita tulis, itu juga bisa mengimprove skill kita. Saya sih lebih suka seperti itu. Kalau Desi misalkan suka membaca, ya sudah lebih enak baca-baca artikel, berita-berita, misalkan lewat BBC, kayak gitu. Dan di Google sebenarnya saya lupa, di Google itu sebenarnya ada itu web yang itu banyak sekali artikel-artikel di dalamnya, bahkan tentang isu-isu terbaru kayak gitu, itu ada di dalam situ. Jadi bisa aja itu jadi bahan. Tapi saya lupa webnya itu. Nanti kalau misalkan Dicariin ya, Sir. kalau saya ingat saya share ya. Oke, ada lagi? Ainul? Diam-diam baik. Diamnya diam paham loh ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau nggak ada, nanti untuk yang materi yang tadi yang saya kirim itu, untuk yang skill 3 to 5, itu jadi tugas aja ya, dikerjakan ya. Dikerjakan. Mau tanya, Sir, yang scoringnya itu gimana? Online aja, Pak? Nge-Zoom ya? Nanti pakai Zoom itu saya ngawasi kalian ngerjakan. Lihat saya jadwalnya agak temu nih. Waduh, besok hari Sabtu bukan Jumat. Kalau besok kan masih materi. Sabtu Kak Desi kerja kah? Pagi ya? Yuhu. Bisa saya, tapi yang Sabtu minggu depannya itu. Oh, kalau enggak gini aja. Gini aja ya. Jadi nanti saya pagi itu akan saya kirim soalnya. Nanti kalian sendiri yang cari waktunya untuk mengerjakan. Tapi jangan cheating ya. Sir, buat apa kan nanti ujian nggak bisa cheating juga. Iya, jadi dan jangan di-repeat kalau audionya, jangan diulang-ulang. Nanti diulang-ulang. Itu jadi karena di real test nggak ada sistem ulang-ulang, nah nanti jangan diulang-ulang ya, apa adanya aja. Jadi apa yang didengar, kalaupun kita sudah terlewat misalnya, nggak apa-apa, kerjakan aja dulu. Nanti supaya tahu kemampuan kita, supaya kita terbiasa aja dulu ya kan.
Tuh. Karena kalau scoring kita bagus karena cheating juga, nanti real test-nya rendah kan kecewa juga. Tuh, tapi kalau kita sudah tahu kemampuan kita sampai di mana, nanti kita akan tahu gimana sih caranya supaya ngimprove lagi kayak gitu loh. Oke ya? Tuh, nanti saya akan kirim soalnya itu pas hari Sabtu saya kirim. Kalian atur aja nanti kalau misalkan audionya itu ya sesuai aja. Timernya itu sesuai ID audionya. Nomor 1 sampai 50, mau itu 33 menit kah atau 35 menit kah, itu disesuaikan aja dengan yang waktu yang ada. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang structure itu 25 menit, pasang timernya 25 menit. Dan untuk yang readingnya 55 menit. Gitu. Oke ya? Oke. Oke. Clear ya? Oke, I think that's all. Don't forget to answer the assignment or the exercise on reading ya. Oke, semua pertanyaan di reading itu dicek dulu ada berapa banyak. Nah, itu. Jangan ditunda-tunda dulu kerjakannya ya. Kalau ada waktu, kerjakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, okay, I think that's all, guys. Thank you very much for attending the class, for joining the class. I hope you enjoy our meeting for tonight. And as always, keep healthy wherever you are. Okay, thank you very much. And let's close our class by reciting positive, positive, positive. Positive, positive, positive. Thank you, sir. Have a nice night. Yes.